La ilaha illallah la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wa jihati wa zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Di panorama yang cerah dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala pagi ini, kita berkumpul di tanah lapang untuk melaksanakan salat Idul Adha. Kita telah melaksanakan rukuk dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah Maha Besar, tiada sesembahan yang layak disembah kecuali Allah yang Maha Besar. Oleh karena itu, tampakkan jauh-jauh sifat keangguhan dan kecokaan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah yang Maha Besar. Betapapun perkasanya kita masih tetap lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak akan berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Idul Adha yang kita rayakan hari ini merupakan hari raya yang sangat identik dengan ibadah haji dan kurban yang tidak bisa dipisahkan dari hikayat Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Karena banyak peristiwa yang mewarnai kehidupan mereka yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kisah kehidupan dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menempatkan Siti Hajar dan Ismail kecil di lembah yang tandus dan gersang. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu sholata faj'al af'idatan minan nas yahdi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, yang berada di sisi rumahmu, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Saat ditinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil antara kedua bukit tersebut. Di tengah kesusahan itu, Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia, bernama air Zam-Zam. Peristiwa ini juga mengandung hikmah bahwa atas kerja keras, kerja ikhlas dan doa tulus seorang ibu, anak dapat memperoleh kesuksesan. Nabi yang mendapat julukan Khalilullah ini mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan bagi seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa jika Allah menghendaki Ismail untuk dikurbankan, maka ia akan melakukannya.
perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Awalnya ketika bermimpi diperintah untuk menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir, apakah ini benar-benar perintah Allah atau tidak. Peristiwa itu kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan yang sekarang umat Islam disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Setelah perenungan tersebut, kemudian hilanglah keraguan-raguan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi hal yang sama, yakni untuk menyembelih Ismail kecil, dan tahu jika itu adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peristiwa ini yang kemudian diabadikan dengan nama Hari Arafah, yang berarti mengetahui, dan umat Islam juga disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah Ta'ala, maka beliau pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur yang ia sanggup bekerja bersamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang bersyarat. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keimanan dan ketakwaannya, serta Ismail kecil dengan keyakinannya, akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu, setan juga terus-menerus membisikkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail kecil dan juga Siti Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah tersebut. Namun, keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun. Untuk mengusir setan yang mengganggu mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam pun melemparinya dengan batu, yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah haji, yakni melempar jumrah. Detik-detik Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah SWT berfirman dan memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam agar berhenti untuk tidak menyembelih Ismail. Firman ini termaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 hingga 110. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera untuk Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas peristiwa ini, malaikat Jibril alaihissalam yang membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ucapan La ilaha illallah Allahu Akbar, yang kemudian disambut oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa epik inilah umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dari kisah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam yang tersurat di dalam Al-Quran teraplikasi dalam berbagai bentuk ibadah seperti sa'i, melempar jumrah, puasa tarwiyah dan arafah, serta menyembelih hewan kurban. Semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk semakin meningkatkan keyakinan dan ketulusan kita dalam beribadah. Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini hanyalah untuk beribadah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat Ad-Dariyat ayat 54.
Dalam menjalankan ibadah haji dan korban jamaah yang dirahmati Allah SWT, dibutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat, karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk dilaksanakan. Ditambah juga kesabaran yang luar biasa, karena haji harus rela antri bertahun-tahun. Namun, kita tidak perlu khawatir, harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci akan dibalas oleh Allah SWT dengan kenikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Al-hujjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah." Bagi haji mabrur tidak ada balasan yang pantas diberikan kecuali surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu juga dengan ibadah korban. Dari Siti Aisyah, Rasulullah SAW menegaskan, "Ma'amila adamiyun min amali yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqi hidamih. Innaha latati yaumal qiyamati bi quruniha wa as'ariha wa atlafiha wa annaka ma la yaqa'u min Allahi bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi qatiyu biha nafsa." Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Fitri yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke bumi. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jamaah sholat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Demikian kisah inspiratif penuh perjuangan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bisa menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya marilah kita berdoa dengan khusyuk dan tawadhu agar doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi majidan. Ya Rabbana walhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika ma'adimi sultan. Ya Allah ya Ghafar, bukakan pintu maghfirah untuk kami, untuk orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, dan kepada saudara kami, minal muslimin wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ghafurur rahim. Ya Allah ya Ali, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami sendiri dan untuk keluarga kami serta untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Ilmu yang bermanfaat untuk kesuksesan hidup dan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ilmu yang menjadikan tauhid kami lurus dan salimah. Ilmu yang membuat ibadah kami benar dan ilmu yang menjadikan akhlak kami karimah. Innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Raja, tambahkanlah rezeki kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada. Rezeki yang halal, thayyib dan berkah. Rezeki yang membuat hidup kami dan hidup mereka bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Innaka khairur raziqin. Ya Allah ya Salam, Engkau yang menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari taufan badai dan banjir yang menenggelamkan dunia. Engkau yang menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api yang menyala. Engkau yang menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari salib kaum durjana. Engkau yang menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari gelapnya di dalam perut ikan. Engkau yang menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari makar kaum kafir Quraisy. Selamatkan kami ya Rabb, selamatkan anak-anak kami, keluarga kami, daerah kami, pemimpin-pemimpin kami, negeri kami, dan bangsa kami dari badai krisis, fitnah, bencana, dan dosa yang membinasakan. Lepaskanlah dan jauhkanlah dari kami penguasa-penguasa zalim, fasik dan kafir. Anugerahkan pada kami pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur dan amanah, yang menjadikan kitab-Mu sebagai landasan kepemimpinannya, menerapkan syariat-Mu dan membawa kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Innaka khairur rahimin. Ya Allah ya Wali,
tolonglah saudara-saudara kami yang seiman, baik yang di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, yang sedang dizalimi, dirundung nestapa, dilanda kesedihan, ditimpa musibah, diterpa bencana. Para duda, para janda, anak-anak yatim, kaum lemah dan para fakir miskin, dimanapun mereka berada, kokoh dan kuatkan keimanan mereka, berikan kesabaran dan ketabahan kepada mereka, anugerahkan kebahagiaan kepada mereka, siramilah mereka dengan rezeki yang melimpah dari sisimu yang penuh berkah. Innaka Ra'ufur Rahim. Ya Allah, ya Hadi, ya Qayyum, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak adalah hak, dan berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkannya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil adalah batil, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Innaka Antal Azizul Hakim. Ya Allah, ya Mujib, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna hajjam mabrura wa tamam maghfura wa sa'yan masrura. Allahumma ja'alhum hajjam mabrura wa tamam maghfura wa sa'yan masrura. Allahumma rizqna wa hawin alaina ma'al hadirina fi hadzal majlisi ziyaratan Makkah mukarramah wa Madinatil Munawwarah li ada'il haji wal umrah wa ziyaratan masjidin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'aunika wa fadlika wa ridhaka. Allahumma barik lana fi hayatina ba'dal haji waj'alna muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.